Halo Sobat Nime, gas lagi Dragon Master, langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Zumingang mengalahkan para boneka dan mengeksekusi pengendalinya. Di sini terkuaklah kalau ternyata yang bekerja sama dengan bocah Zhou itu ternyata adalah pamannya Zhu sendiri. Dan keesokan harinya, untuk Zumingang saat ini ia sedang bersama dengan sepupunya, di mana kini sepupunya ia pun memberitahu hasil penyelidikannya, di mana ia membawa dua kabar, yaitu kabar baik dan juga kabar buruk. Kakak, kau mau mendengarnya yang mana dulu? Yang baikkah atau yang buruk? Iya, tentu saja kabar baik dulu, sambut dari Zhu. Baiklah, kakak, apakah kau tahu kenapa kita harus memilih waktu yang tepat untuk dapat memanen api suci itu? Tanya gadis ini. Entahlah, yang ku tahu keluarga Zhu kita ini sangatlah mempercayai tentang metafisika atau hal-hal gaib. Maka dari itu, kupikir itu ada hubungannya dengan hal ini. Bukan karena hal gaib kak, tapi karena memang ayah sendiri ternyata ia tidak tahu bagaimana caranya untuk dapat menemukan tempat api suci itu berada. Apa maksudnya? Tanya dari Zhu. Ya, menurut yang ku dengar dari ayah, untuk dapat pergi ke tempat api suci itu, kita harus tahu tentang waktu yang tepat untuk dapat menemukan pasang surut air laut, arah mata angin, serta tekanan udara. Dan 4 elemen itulah yang akan menentukan di mana letak api suci itu berada. 4? Lantas satu lagi apa? Tanya dari Zhu. Ya itulah kabar buruknya. Ayah juga nggak tahu, sambut gadis ungu ini. Ya udahlah. Aku juga tidak dapat membuang-buang waktu lagi. Aku akan pergi mencari tempat itu dengan 3 petunjuk yang telah aku dapatkan ini, sambut dari Zhu. Maka dari itu, untuk dapat pergi ke tempat api suci itu berada, langkah awal yang harus dilakukan oleh Zhu adalah membujuk Evil Star agar ia mau pergi membawanya. Evil Star, ayo kita pergi berburu. Aku menemukan tempat di mana terdapat monster yang berusia lebih dari 20.000 tahun dan kau bisa meminum darahnya. Tapi di sini Evil Star yang tahu niat busuk Zhu yang ingin membawanya hanya untuk pergi sebagai tumpangan, membuatnya pun ogah untuk melakukannya. Tapi di sini Zhu ia pun tidak menyerah. Ayolah, aku mendapatkan kabar tempat monster itu berada loh. Dan kau bisa makan sepuasnya. Ini semua aku lakukan hanya untuk dirimu. Ayolah Evil Star, ayo kita pergi. Diganggu terus-terusan oleh Zhu membuat Evil Star ini pun cukup kesal. Kimbe! Ganggu raja ini sedang tidur. Iya, walaupun di sini Evil Star kesal diganggu terus oleh Zhu, tapi pada akhirnya mereka tetap pergi mencari tempat di mana api suci itu berada. Di dalam perjalanan itu, di sini Zhu ia juga berujar, kalau tidak salah di sekitaran tempat inilah. Dan kurasa ini sudah sesuai dengan petunjuk yang aku dapatkan. Tapi karena memang tempat itu sungguh tersembunyi di tengah-tengah laut dan sungguh sangat sulit untuk dapat menemukannya. Apalagi Zhu ia baru sekali pergi ke tempat itu. Maka dari itu di sini mereka pun hanya berputar-putar dan itu tentu saja membuat Evil Star ini kesal. Kimbe, mana makananku? Jika nggak ketemu juga, kulempar juga kau ke laut biar jadi makanan buaya. Namun setelah seharian pergi mencari tempat itu dan tidak menemukannya dan tidak menemukan apapun, aku menyerah. Dan sambut dari Zhu. Dan untuk Evil Star, kocok, mana makananku? Kau membuatku berputar-putar yang tidak jelas, kampret. Tapi tiba-tiba saja Zhu ia pun ternotis akan suatu hal, begitu juga dengan Evil Star. Karena tiba-tiba saja di bawah mereka muncullah monster hiu purba. Ya, hiu itu ternyata sedang mencoba untuk melarikan diri dari kejaran seekor naga liar lainnya. Dan benar saja, hiu purba itu pun diterjang oleh naga liar. Melihat pertarungan monster-monster gila itu, di sini Zhu pun sadar kalau monster naga laut yang ada di hadapannya sekiranya berusia dari lebih 30.000 tahun. Bahkan ia terlihat lebih kuat daripada Great Eagle yang sebelumnya mereka kalahkan, pikir dari Zhu. Dan untuk monster naga air, ketika ia melihat ada Evil Star yang notabene-nya adalah seekor predator, membuatnya pun harus masuk kembali ke dalam laut. Dan untuk Zhu, aku sebelumnya melihat monster itu di sekitaran tempat api. Dan selama aku mengikuti monster itu pergi, seharusnya aku dapat menemukan di mana tempat api itu berada, pikir dari Zhu. Maka dari itu, di sini Evil Star yang telah lapar, ia langsung menyelam.
menyelam untuk menangkap mangsanya itu. Lihatlah, aku tidak berbohong kan, sambut dari Zu. Ya, raja ini sudah tidak sabar lagi untuk makan, sambut Evil Star sembari menyelam mengejar monster naga laut itu. Hei, diuber-uber oleh Evil Star membuat naga liar ini. Ia berujar, hei, apa yang kalian lakukan? Namun melihat Evil Star yang terus-terusan saja mengejarnya membuat naga laut ini pun cukup kesal. Dan ia juga mulai berputar-putar di dalam air dan ia juga melepaskan sihirnya untuk dapat mengoceh pergerakan dari Evil Star itu. Dan itu juga membuat Evil Star ini yang melihatnya. Ia berujar, hei, kau ingin menjebak raja ini kah? Itu tidaklah berguna, ujar naga ini sembari terus mengejar pergerakan dari monster itu. Ya, di sini Evil Star yang terus-terusan diganggu dengan tindakan naga air itu membuatnya pun sungguh sangat kesal dan itu memaksa dirinya harus melepaskan sihirnya pula untuk dapat menahan atau menghentikan sihir air milik naga liar itu yang memang terus mengganggunya. Ya, melihat sihirnya dapat dinetralisir oleh Evil Star membuat naga air ini ia sungguh sangat kesal. Kenapa kau terus mengejarku? Aku tidak pernah memprovokasimu. Bacot, aing mau makan kampret, sambut dari Evil Star ini. Dan untuk Zu, ya, ketemu. Itu dia tempat yang aku cari. Maka dari itu, Evil Star, bermain-mainlah kau dengan naga itu dan aku akan turun ke tempat api suci itu. Dan benar saja, kini Zu, ia pun dan juga Evil Star, mereka pun harus pergi mengurus urusan mereka masing-masing. Bahkan di sini Zu ia juga bersyukur karena memang Evil Star ternyata tidak membuat tempat ini menjadi berantakan karena ia takut itu akan membuat tempat ini menjadi kacau balau, terutama kolam api itu. Maka dari itu kini Zu yang mendekati tempat itu ia pun mengeluarkan botol kaca miliknya untuk dapat mengambil api suci itu. Namun kampretnya bukan cuma satu botol, di sini Zu ia malah mengambil api suci itu sebanyak-banyaknya. Lumayan stok untuk beberapa tahun, sambut dari Zu. Ya, selepas mengambil banyak sekali api itu, di sini Zu ia pun ternotis akan suatu hal. Karena tiba-tiba saja api suci itu ia bereaksi. Dan reaksi itu ternyata ditimbulkan oleh adanya vena bumi atau nadi bumi yang terdapat di bawah dari tempat api suci ini berada. Ya, jika aku mendapatkan inti dari nadi bumi ini, ini sungguh sangat luar biasa, pikir dari Zu. Namun untuk di dalam domain spiritnya, ternyata di sini Moxie, pedang roh naga miliknya ini bereaksi ketika ia merasakan adanya nadi bumi di tempat ini. Dan itu juga membuat Zu berujar, hei, apakah kau ingin keluar? Baiklah, sepertinya kau memang benar-benar ingin keluar. Dan dengan adanya nadi bumi ini, seharusnya ini dapat membantu Moxie untuk dapat segera melakukan transformasi pula. Baiklah, akan aku lakukan karena inti dari vena bumi ini adalah pilihan terbaik untuk Moxie. Maka dari itu, Moxie, seketika ia dikeluarkan oleh Zu, ia pun langsung melesat masuk ke dalam kolam api suci itu tanpa adanya aba-aba. Dan itu juga membuat Zu kini kolam api itu akhirnya meledak. Kibe, kau ingin membunuhku kah? Ujar Zu sembari berlari meninggalkan tempat ini. Ya, di sini Zu yang terus berlari, ia pun mendapatkan sebuah gua tepat di depan wajahnya. Hei, ada gua, aku dapat berlindung di tempat itu. Maka dari itu kini Zu ia pun berlari secepat yang ia bisa untuk dapat memasuki tempat itu untuk segera berlindung. Dan beruntung tebakannya ternyata benar adanya karena memang di dalam sana Zu aman dari ledakan kolam api suci itu. Kintil, ini sungguh sangat berbahaya, sambut dari Zu yang berada di dalam tempat ini. Di sini Zu yang telah merasa kalau dirinya cukup aman, doi pun mencoba untuk berkomunikasi dengan Moxie dengan berujar, Moxie, apakah kau dapat mendengarku? Sambut dari Zu. Dan untuk Moxie sendiri, ia pun melepaskan auranya dan itu cukup untuk dapat menotis Zu kalau ternyata saat ini Moxie masih dapat bertahan dari api gila itu. Selain itu juga melihat di luar sana ada gelombang api yang masih saja berkecamuk. Kini Zu ia pun memutuskan untuk terus menelusuri gua ini. Hingga pada akhirnya Zu yang terus berjalan, ia pun menemui atau melihat ujung dari gua itu. Dan begitu ia keluar dari dalam gua itu, ia langsung disambut dengan kolam air. Tapi bukan itulah yang menjadi fokus utamanya. Karena memang yang lebih menarik perhatian Zu adalah terdapatlah seseorang yang sedang duduk di dekat kolam air itu. Hei, ada seorang wanita di tempat ini. Apa yang sedang ia lakukan? Pikir dari Zu. Namun ketika wanita itu memutar tubuhnya, wajahnya sungguh sangat tidak asing. Karena memang wajah itu sungguh sangat mirip dengan wajah dari Yunzi. Yang membuat Zu pun langsung berlari dan berujar, Bebep, apa yang kau lakukan di tempat ini, Beb? Hei,
Melihat Zu yang kesetanan membuat koi merah ini ia pun langsung muncul dan berujar, Zu, Eling, itu bukan Yunzi." Tapi di sini Zu yang terus-terusan memanggil bebek bebek bebek, membuat koi merah ini pun cukup kesal. "Kimbe kau, dar!" Digeplak. Ya, geplakan maut itu ternyata berhasil menyadarkan Zu kalau ternyata yang ada di depan sana bukanlah Yunzi tapi seekor naga cantik. "Hei, naga tipe apa ini?" tanya dari Zu. Itu adalah tipe naga Nua," sambut dari koi merah ini. "Apa? Naga? Nua? Apa itu?" Tapi di sini koi merah pun juga tidak menanggapi dari pertanyaan Zu karena memang ia berujar, "Oi bocah, bocah kampret, kau sungguh sangat beruntung. Ini adalah keberuntunganmu. Rumornya jika kau memang memiliki naga Nua ini, kau akan mendapatkan keberuntungan yang sangat luar biasa. Kau akan mendapatkan umur yang sangat panjang dan kau mungkin saja dapat menjadi leluhur naga." Umur panjang, leluhur naga, apa itu? Tanya dari Zu. Tapi, bagaimana bisa aku melihat Yunzi tadi? Ya, hal itu dapat terjadi karena Nua akan memberikan efek yang sungguh sangat luar biasa yang dapat memanipulasi hati seseorang dan akan menvisualisasikan keinginan orang itu saat mereka pertama kali melihat naga Nua ini. Hah? Apa? Apa artinya? Tanya dari Zu. "Alah Kimbe, kok jadi bodoh sih? Ya intinya kau rindu sama Yunzi dah. Itu dah." Ya aku benar, aku memang rindu dengan Yunzi. Sambut dari Zu. Sedangkan di dalam keluarga Ali sendiri, tepatnya di kota Lincuan, saat ini Yunzi dan juga Lingsha mereka pun sedang berbicara dengan neneknya. Di mana neneknya ini ia pun memberikan wajengan kalau ia sudah tua dan wajar jika memang bakalan mati nanti. Waduh. Aku sudah tua, tulang-tulangku sudah sangat lelah dan aku cukup bahagia," ujar nenek tua ini. Namun di sela-sela itu juga ternyata ada seorang pelayan yang datang dan melaporkan kalau orang-orang yang telah dikirim oleh si nenek tua ini, mereka telah kembali. Dan mereka juga melaporkan kalau mereka menemukan sebuah portal di dalam reruntuhan kuno. Dan pintu itu mengalirkan energi spiritual yang sungguh sangat kuat dan juga padat. Mendengar itu membuat si nenek tua ini pun shock. Ia shock dan ia juga berujar, itu adalah gerbang naga." "Apa? Gerbang naga? Apa itu?" tanya dua ciwi-ciwi bohai ini. Ya, di sini nenek tua ini ia pun menjelaskan kalau portal naga adalah sebuah portal misteri yang sungguh sangat unik, di mana setiap makhluk hidup yang memiliki roh di dalamnya, ketika mereka melewati portal naga itu, mereka akan bertransformasi menjadi seekor naga. Dan menurut legenda, di dunia itu sendiri terdapat sebuah portal lainnya pula yang dapat membuat apapun yang memasuki tempat itu menjadi seekor atau berubah menjadi apapun yang mereka inginkan. Sedangkan di tempat lain, di tempat Zu Mingang, di sini Zu yang berbicara dengan naga Nua ini. Ia berujar, apakah kau bisa berbicara? Apakah kau bisa berbicara? Sambut naga Nua ini. Tuan Koi, lihatlah, dia dapat berbicara. Tuan Koi, lihatlah, dia dapat berbicara. Tapi di sini Zu yang mendengar Nua itu mengulangi kata-katanya, membuatnya ia berujar, kenapa kau mengulangi kata-kataku? Dan lagi-lagi Nua ia pun mengikuti kata-kata dari Zu. Ya, hal itu pun membuat koi merah ini berujar, tidak, dia tidak dapat berbicara, ia hanya dapat menirukan apa yang kau katakan. Oh, jadi begitu. Kupikir dia dapat berbicara secara langsung, sambut dari Zu. Kalau begitu aku akan membuatnya ini akan menjadi lebih mudah lagi. Ujar dari Zu sembari ia tersenyum mesum. Waduh. Dan tiba-tiba saja Zu ia pun mengeluarkan sesuatu. Lihatlah, ini adalah permen mint. Ini sungguh sangat enak. Apakah kau mau? Ujar dari Zu. Melihat Zu yang tiba-tiba saja memberikan permen, membuat koi merah ini berpikir, apa yang direncanakan sama si kampret ini? Ditambah ketika Zu ia juga memberikan permen itu kepada koi merah ini. Tuan Koi, makanlah benda ini. Ujar Zu sembari memberikan benda itu dan koi merah itu memakannya. Dan untuk Nua yang melihat koi merah ini memakan permen itu dan sepertinya terlihat cukup enak, membuatnya ingin mencicipinya juga. Makanlah permen ini sungguh sangat enak dan kau memang harus mencobanya, sambut dari Zu. Dan benar saja, atas dari bujuk rayuan dari Zu Mingang, kini Nua cantik itu ia pun makan permen pemberian dari Zu, yang membuat kini Nua pink. Ia pun langsung oleng dan itu membuat koi merah ini berujar, apa yang kau lakukan dengan Nua ini dan apa yang kau berikan itu?
Oh, tidak. Aku hanya memberikannya sedikit permen yang ada alkohol di dalamnya. Sambut dari Zoom. Hah? Apakah kau ingin menculik naga itu? Ah, tidak. Aku tidak ingin menculiknya, tapi aku ingin menggenjotnya. Dan selesai alur cerita dari Dragon Master di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.